ada di sana mengatakan ya bahwa Rasulullah SAW itu kena sihir. Berarti kalau Nabi Muhammad kena sihir, berarti otomatis dia jadi orang kafir katanya. Waduh, berat bener ada itu. Dan langsung keluarkan dalil. Nah ini yang jadi masalahnya ada deh ya sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Alhamdulillah wa syukrillah. Jadi kita sudah selesai tadi kajian kitab Usuluddin. Sekarang kita lanjutkan untuk menambah wawasan dengan membahas bantahan ya terhadap ungkapan-ungkapan yang perlu kita luruskan adik-adik ya. Saya nonton di perdebatan di TikTok ya, nonton perdebatan di TikTok, ada di sana mengatakan ya bahwa Rasulullah SAW itu kena sihir. Berarti kalau Nabi Muhammad kena sihir, berarti otomatis dia jadi orang kafir katanya. Waduh, berat bener ada itu. Dan langsung keluarkan dalil. Nah ini yang jadi masalahnya ada deh ya sebenarnya. Dalil-dalil Al-Quran yang dipahami teksnya itu tanpa memperhatikan namanya tanasuf. Tanasuf itu ada deh ya kolerasi, hubungan antara ayat sebelum dengan setelahnya. Bahkan ada antara surat sebelum dengan surat setelahnya. Dia kalau pakai logika mungkin sepintas ya. Ya, sepintas gitu ya. Menurut logika dia. Dia berdalil dengan surah An-Nahl ayat 99. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan itu tidak memiliki kekuasaan terhadap orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ini logika yang dia gunakan ya. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan itu tidak memiliki kekuasaan terhadap orang-orang yang beriman dan tidak punya kekuasaan terhadap orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Berarti kalau begitu, nah ini logikanya ya. Logikanya dia. Kalau Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu kena sihir, berarti dikuasai oleh setan. Berarti kalau dikuasai oleh setan, otomatis tidak beriman, terus tidak tawakal gitu. Lah, siapa yang paling tawakal dibandingkan Rasulullah, dan siapa yang paling kuat imannya dibandingkan dengan Rasulullah? Dengan Abu Bakar saja, Dedek, makhluk Allah SWT yang paling berkualitas imannya Rasulullah. Kemudian di bawahnya baru Abu Bakar. Sampai dikatakan Abu Bakar itu, iman Abu Bakar itu andai kata ditimbang Dedek, dengan seluruh iman makhluk yang ada di atasnya, masih lebih berat imannya Abu Bakar. Itu baru Abu Bakar. Lah kalau Rasulullah, ya Allah ya Rabb. Nah terus mau dikatakan gara-gara kena sihir, kemudian Rasulullah mau dikatakan tidak beriman, kemudian Rasulullah dikatakan tidak tawakal kepada Allah SWT. Ini kan jauh sekali ya Dedek, pemahaman itu. Makanya perlu kita luruskan. Ya. Nah terus apa yang dimaksud dengan ayat yang mengatakan innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu laisa lahu sultanun, tidak memiliki kekuasaan. Di sini ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, sesungguhnya setan itu laisa lahu sultanun, tidak memiliki kekuasaan untuk menyesatkan manusia. Untuk menyesatkan orang yang beriman dan benar-benar berserah diri kepada Allah SWT. Orang kalau benar-benar imannya mantap, imannya kuat, kemudian
penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala itu kuat, maka tidak mampu untuk diombang-ambing oleh setan. Kalau dalam ayat yang lalu yang dalam surah Al-Hijr gitu. Kalau dalam surah Al-Hijr itu dilengkapi dengan al-mukhlasin. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Berarti 3. Orang yang tidak mampu untuk dikuasai setan. Dikuasai maksudnya di sini bagaimana? Dikuasai, digoda, dikuasai sehingga berbuat maksiat. Nah, ini maksud daripada ayat tadi itu. Bukan maksudnya dikuasai terus dalam arti kata maksudnya tidak dikuasai terus tidak bisa kena sihir. Berarti setiap orang yang kena sihir masa mau kita katakan kafir gitu. Tidak beriman. Sementara Nabi Ayub, kalau di ini kita pakai Al-Quran ya. Dan kita objektif itu. Nabi Ayub sendiri juga kena juga kan. Pas beliau mengatakan ani masanya syaitan. Masanya syaitan. Disentuh oleh setan. Diganggu oleh binusbi wahzat. Apakah terus Nabi Ayub kita mengatakan beliau tidak beriman gitu. Nah, kalau dalam pemahaman kita itu justru dengan sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kena sihir, kemudian dengan sebab Rasulullah itu kena racun, di sana kita mendapatkan hikmah. 1, dengan sebab Rasulullah kena sihir, itulah yang menjadi asbab turunnya al-mu'awwizatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dan dengan sebab Rasulullah SAW itu disihir, diracun, di sanalah kita ketahui kualitas Rasulullah SAW. Sampai Allah mengatakan andai kata bukan Rasulullah yang memakan racun yang ada dalam kambing itu, mungkin tidak waktu lamanya mati orang itu. Tapi ternyata Rasulullah SAW enggak. Kalau tidak salah setelah 2 tahun itu Rasulullah wafat dari itu. Tapi bukan karena semata-mata faktor racunnya. Itu menunjukkan tentang kekuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah itu diberitahu setelah itu. Diberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Kenapa terjadi itu? Tidak diberitahu sebelumnya. Berarti kalau diberitahu sebelumnya, kalau malaikat itu tinggal menginformasikan aja kan. Malaikat itu mesti tahu Rasulullah akan diracun gitu. Tapi kenapa tidak diberitahu sebelum dimakan? Tapi justru diberitahunya setelah dimakan. Pertama, ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu tetap manusia. Tapi di sisi kemanusiaannya itu ada perbedaan dibandingkan dengan manusia. Innahu basyarun laisa kal basyar. Artinya beliau itu adalah manusia tapi tidak sama seperti manusia yang lain. Kalau yang lain yang memakan racun itu bisa apa? Bisa mati itu. Tidak lama itu udah meninggal. Nah, itulah yang menunjukkan tentang kekuatan Rasulullah SAW, fisik Rasulullah SAW. Racun yang seharusnya mematikan dalam waktu yang sangat sebentar, tapi ternyata Rasulullah tidak. Itu kelebihan daripada Rasulullah SAW. Ya. Berarti tidak bisa kita jadikan alasan sekali lagi bahwa Nabi Muhammad itu na'udzubillahi min zalik, tidak beriman alias kafir gara-gara kena racun karena bisa dikuasai oleh setan. Maksudnya dia itu sihir itu melalui setan mungkin pemahamannya gitu. Dan itu langsung ditunjukkan adanya itu. Kan biasa mereka pakai terjemah ya, gitu mengkritiknya. Mereka tidak bisa baca Quran gitu kan. Coba nantilah kita anukan gitu videonya gitu. Ya. Dan sekali lagi masalah tentang penguasaan tadi itu bukan berarti orang dikuasai dalam arti kata tadi kena sihir itu kemudian kita mengatakan bahwa orang itu tidak ikhlas, kemudian orang itu tidak tawakal, orang itu tidak
tidak beriman. Kalau itu yang menjadi landasan berpikir kita, udah mana ada orang yang beriman terus itu, mana ada orang yang tawakal terus. Oleh sebab itu tidak bisa. Nah, Nabi Ayub sendiri ya, jadi ya disebutkan juga dikuasai juga gitu maksudnya ya. Nah, coba kita cek di kitab lain lah gitu. Maksudnya di kitab lain ada yang menunjukkan juga dikuasai gitu. Artinya diserahkan penguasaannya. Ini ada di kitab apa namanya, Ayub namanya ya, kitab Ayub 1:12 ya. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu. Ini firman Tuhan kepada iblis di saat iblis katanya dialog dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub itu terkenal kesolihannya. Nah, kalau di kisah ya, yang ada di Islam itu jadi ya gitu kan, terkenal kesolihannya. Kemudian iblis datang mengatakan, dia itu soleh karena harta bendanya banyak, anaknya banyak, kayak gitulah aja. Akhirnya minta izin untuk mengujinya gitu. Akhirnya terus Nabi Ayub itu sampai binatang ternaknya mati semua gitu, harta bendanya habis, sampai orang-orang yang dekat itu yang pernah kita pernah dengar. Tapi saya kembali ke sini, istilah kata-kata dikuasai itu ya. Kata-kata dikuasai itu di sini mengatakan firman Tuhan kepada iblis. Nah, segala yang dipunyainya, berarti yang dipunyai oleh Nabi Ayub ada di dalam kuasamu. Nah, gitu ya, ada dalam kuasamu. Nah, maksudnya jadi ya tidak bisa kita jadikan kata-kata kemudian dikuasai atau bisa dikuasai itu kemudian yang tiga tadi hilang. Hilang iman, terus hilang apa? Hilang tawakal, penyerahan diri kepada Allah, kemudian hilang keikhlasannya. Enggak bisa. Makanya harus dipahami sesuai dengan ayat yang ada di ayat yang lain. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa laughyannahum ajma illa ibadaka minhumul mukhlasin. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Setan itu gara-gara sudah dianggap dia itu menjadi orang sesat gitu, dia mengatakan saya akan menghiasi. Nauzubillahi min dzalik, kita kena dengan godaan setan itu. Cara setan itu menggoda manusia itu, menggelincirkan manusia itu, menyesatkan manusia itu adalah menghiasi yang tidak baik menjadi baik, kemudian yang baik justru menjadi tidak baik atau buruk. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini kaitannya dengan tadi sultan tadi itu, penguasaan itu. Setan tidak bisa untuk menyesatkan manusia. Yang mana yang tidak bisa disesatkan? Itu yang beriman, bertawakal kepada Allah. Kalau kita tambah dengan surah Al-Hijr-nya itu, yaitu al-mukhlasin, yaitu orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Udah itu aja ya, pembelaan kita, bantahan kita terhadap pemahaman ya. Saya kalau mengatakan pemahaman ya, terhadap pemahaman yang mengatakan bahwa Rasulullah gara-gara kena sihir kemudian dianggap tidak beriman atau tidak bertawakal kepada Allah atau tidak ikhlas. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.